Assalamualaikum teman-teman Nersiva, kembali lagi di channel Nersiva ID. Well, today aku akan share materi mengenai weight bearing exercise, dan materi ini sering muncul di uji kompetensi perawat. Nah, siapa tahu aja materi ini muncul juga nanti di SKB perawat, jadi ini bisa jadi bahan belajar buat teman-teman yang lagi persiapan SKB perawat. Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Nersiva ID. Oke, kita lanjut ke materi. Apa sih itu weight bearing exercise? Jadi weight bearing exercise itu semacam mobilisasi dini pasien pasca operasi fraktur. Jadi dia merupakan beban yang diberikan kepada pasien yang mengalami fraktur misalnya pada kaki. Nah, weight bearing exercise ini atau latihan berjalan ini dilakukan apabila pasien sudah memiliki keseimbangan berdiri secara independen. Jadi pasiennya sudah mampu untuk berdiri sendiri. Kemudian pada umumnya, latihan berjalan ini terdiri dari 3 garis besar, yaitu non, partial, dan full weight bearing. Dan tahap latihan berjalannya ini bergantung kepada permintaan dokter yang melakukan operasi. Oke. Slide selanjutnya, di sini aku udah kelompokkan ada 5 tahap untuk weight bearing, yaitu non weight bearing, touchdown weight bearing, partial weight bearing as tolerate, dan full weight bearing. Untuk tahap yang pertama yaitu non weight bearing, ini bebannya yang diberikan adalah non% pada waktu 3 minggu. Jadi ketika berdiri pasien belum bisa menyentuhkan kakinya ke lantai, jadi kakinya menggantung. Nah, setelah pasien berhasil melewati tahap pertama yaitu non weight bearing dengan beban 0%, maka dia masuk ke tahap yang kedua yaitu touchdown weight bearing. Untuk touchdown weight bearing, pasien sudah bisa menyentuhkan kakinya ke lantai, akan tetapi beban yang diberikan tidak lebih dari 5% di waktu 3 minggu. Setelah berhasil melewati tahap kedua, maka pasien masuk ke tahap ketiga yaitu partial weight bearing. Untuk partial weight bearing, beban yang diberikan adalah 30-50% di waktu 3-6 minggu. Nah, partial weight bearing ini bisa dilakukan apabila kalus pada kaki pasien itu sudah tertutup. Untuk tahap yang keempat yaitu weight bearing as tolerate. Kenapa disebut weight bearing as tolerate? Karena latihan berjalan ini disesuaikan dengan kemampuan pasien. Jadi pasien itu bisa menambahkan beban yang diberikan pada kakinya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Beban yang diberikan itu 50-100% pada waktu 6-8 minggu. Kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu full weight bearing, ini beban yang diberikan 100% waktu 8-9 minggu. Jadi pasien sudah bisa melangkah pada tahap ini. Oke, untuk supaya teman-teman bisa lebih mengerti lagi tentang materi weight bearing ini, saya sudah masukkan contoh soal. Kita ke contoh soal, yaitu seorang pasien datang ke klinik fisioterapi. Dari hasil pengkajian diperoleh data pasien menjalani operasi fraktur pada kakinya 5 minggu lalu dan sudah mampu menyentuhkan kakinya ke lantai. Weight bearing exercise apa yang cocok diberikan pada pasien tersebut? Apakah A, non weight bearing, B, touchdown weight bearing, A, partial weight bearing, D, weight bearing as tolerate, atau E, full weight bearing? Jadi jawaban yang benar adalah ya, C, partial weight bearing. Kenapa bisa partial weight bearing? Di soal kita lihat bahwa pasien ini menjalani operasi fraktur kakinya 5 minggu yang lalu dan dia sudah berhasil melewati non weight bearing. Jadi pada saat ini dia berada di tahap touchdown weight bearing. Maka weight bearing exercise yang cocok diberikan dengan waktu 5 minggu pasca operasi yaitu partial weight bearing. Oke teman-teman, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang lagi persiapan SKB maupun persiapan UKOM. Dan saya doakan untuk teman-teman yang lagi persiapan SKB dan persiapan UKOM, semoga kalian bisa kompeten dan bisa lulus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke seluruh akun sosial media. Sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.